Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah menonton dan men-subscribe channel YouTube saya. Jadi saya bersemangat untuk membuat konten lagi, ya, terutama tentang pendidikan. Nah, kali ini saya akan upload tentang bagaimana membuat soal atau materi di Kuiper School. Oke, langsung aja kita tulis di sini Kuiper School, bisa Kuiper link langsung juga bisa. Kita buka dulu di sini. Kita buka Kuiper School atau portalnya. Habis itu kita masuk sebagai guru. Kita masuk. Nah, kalau sudah, ini kita masukkan email kita yang sudah kita buat, yang sudah saya save. Kita langsung masuk aja. Nah, gimana sih cara membuat materi atau soal di dalam Kuiper School? Nah, sekarang kita langsung masuk ke ini yang akun kita. Nah, di sini kita klik yang tanda panah bawah. Ini ada pengaturan akun, ada bantuan, ada Qlearn, ada Qcreate, dan keluar. Nah, untuk membuat soal, kita langsung masuk ke Qcreate, ya, atau Kuiper Create, membuat, ya. Jadi masuk ke Kuiper Create. Nah, di sini kita ada tampilan seperti ini. Nah, ini beberapa yang sudah pernah saya buat. Nah, caranya kita klik yang hijau ini, ya. Kita buat bidang studi, ya. Kalau buat bidang studi baru, contohnya misalnya bahasa Inggris. Kita buat. Nah, kita ambil di sini uraian singkatnya tentang materinya apa ya? Gesture. Nah, jadi ini judulnya, ini deskripsinya. Setelah itu di sini kita bisa unggah PDF atau PowerPoint yang bisa di-download oleh siswanya. Nah, kalau sudah, kita ke bawah ke modul. Modul ini kalau dalam buku teks biasa dia kayak babnya kayak gitu, ya. Nah, kita kasih bab di sini adalah communication, ya. Babnya adalah communication. Langsung aja pencet enter. Di dalam bab communication itu topiknya apa kita maunya. Nah, kita maunya misalnya tentang gesture, ya. Gesture. Kalau sudah, enter. Nah, maka sudah ada. Nah, setelah itu di topik ini kita akan buat materi dan soalnya, ya. Kita klik yang ini. Oke, saya ulangin. Kalau ini adalah babnya, ya, communication ini adalah babnya. Terus kalau kita klik di sini maka ada subbabnya atau topiknya. Nah, di sini kita bisa buat soalnya, kita buat materinya. Nah, kita bisa buat materinya misalnya kita buat di sini. Nah, ini bisa ditaruh di sini, bisa diunggah, bisa juga langsung kita ketik manual. Nah, ini contohnya kita buat materi pertamanya yaitu adalah gesture. Nah, ini saya akan kasih materi saya ambil dari materi English in Mind, ya, dari penerbit Cambridge University Press. Nah, ini anggap aja kita copy di sini. Langsung kita pindahkan di sini. Nah, maka dia akan
terenkripsi ya. Jadi sini tulis gambarnya seperti ini. Nah, karena dia bentuknya adalah foto, gambar, maka dia hasilnya seperti ini. Nah, ini luar biasanya di sini tidak repot lagi. Dia sudah langsung terinskripsi dan langsung ada gambarnya. Di sini ini tayangan langsungnya, ini yang sedang dibuatnya. Nah, terus misalnya lagi kita mau lanjut lagi, tinggal ketik enter, kita ambil lagi materi berikutnya, misalnya nah ini dengan ini dua langsung ya. Apakah bisa kita lihat di sini, langsung copy paste. Di sini bisa juga dia langsung tercopy, terenkripsi dia gambarnya ya. Untuk selanjutnya, nah jadi kalau nanti dalam membuat materi ini juga bisa ditambah-tambah, misalnya di sini tadi dikasih ini judulnya ya, misalnya apakah poin penting atau tujuan atau ayo coba tips. Nah, ini mana yang cocok kira-kira. Misalnya kita ayo lihat. Nah, berarti kita di sini klik ayo lihat, maka di sini akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita bisa ketik teks ya, misalnya match the word with pictures. Nah, jadi maka di sini kita bisa ketikkan. Kita ngetiknya di sebelah kiri sini, maka terlihat akan di sini. Jadi ini adalah cetakannya, di sini adalah hasilnya apa yang telah kita tulis tadi. Nah, setelah itu di sini, nah ngeditnya jangan di sebelah sini. Ngeditnya jangan di sebelah sini, tapi di sebelah sininya. Misalnya kita di sini kasih lagi judulnya ayo coba misalnya ya. Atau ayo pelajari ya. Nah, maka di sini nanti akan muncul. Di sini kita bisa kasih judul ayo pelajari. Nah, di sini, nah gimana cara ngetiknya? Jangan langsung diketik sini. Di sini tidak bisa diubah-ubah, tapi di sebelah sininya ya, di antara ini. Silakan belajarin. Look the picture. Look the pictures. Nah, misalnya kayak gitu. And remember it. Nah, ini aja kita pelajari seperti itu. Nah, setelah itu kita tadi sampai mana kopinya. Nah, ini kalau misalnya kita buat materi biasanya offline, hari ini kita buat yang online. Jadi siswa bisa buat materinya di sini. Nah, selanjutnya kita copy lagi dari PowerPoint-nya sini. Nah, kalau banyak langsung bisa tidak? Kita coba ya. Kalau banyak langsung kira-kira bisa atau tidak. Nah, ini misalnya ini mau kita grupkan, kita grouping dulu. Boleh, tidak juga tidak apa-apa ya. Kita lihat apa hasilnya, yang satu di grup, yang satu tidak ya. Ini untuk membuktikan hasilnya seperti apa. Oke, langsung kita paste sini. Tunggu, dia perlu berpikir dulu. Nah, makanya kan seperti ini. Kita lihat tayangannya di sini. Nah, jadi tidak pengaruh dia di grup atau tidak ya, tapi dia sesuai dengan apa yang ada di PowerPoint tadi ya, sama ini berjejer. Kalau tadi kan satu, maka seperti ini. Nah, kita buat lagi misalnya
Nah, kita kalau mau buat huruf tebal yang ini, langsung kita klik, maka dia hurufnya tebal. Kalau misalnya kita mau buat mereng yang ini, berarti yang ini tadi kita kasih yang mereng ini. Oke. Terus ini kita buat untuk explore aja Bapak ya, misalnya untuk poinnya 1, poin 2, misalnya ada kategorinya gitu ya. Misalnya ini tadi, selanjutnya misalnya kita look the picture and remember it. Misalnya yang kedua kita kasih lihat apa perintahnya, silakan dibuat. Misalnya match the pictures misalnya. Ya, maka kita klik yang ini langsung buat sendiri. Nah, begitu juga ini dengan angka segala macamnya sama. Ini tanda kutipnya, quotes-nya. Nah, kalau misalnya mau ambil materi atau anak disuruh melihat di tempat lain, jadi kita bisa klikkan yang ini. Nah, misalnya kita taruh di bawah sini, link di sini. Nah, yang ini misalnya kita ambil dari Nah, misalnya kita ambil dari web ini, kita mau tentang yang ada di sini, misalnya kita mau tentang berita apa yang ada di SMA Negeri 1 Rekaman. Misalnya kita ambil dari sini. Nah, ini adalah isi beritanya. Jadi ini kita copy linknya ini ya, kita long ini, kita long semuanya, kita copy, baru kita kembali lagi ke sini, kita pastekan di sini. Nah, kita lihat. Maka akan ada link di sini. Nah, linknya ini untuk lihatnya maka akan langsung terlihat di situ. Yang linknya, maka nanti akan ada linknya di sana terlihat. Setelah itu kalau mau video, nah misalnya dalam soal itu nanti ada video, maka bisa, atau gambar juga sama caranya ya, bisa diambil dari sini. Kalau video kita bisa ambil dari sini, misalnya YouTube. Kita ke YouTube dulu. Nah, misalnya kita ambil video ini. Jadi gimana caranya? Kita ini klik dulu yang ini, video ini adalah kita copy, kita blok semuanya. Nah, jadi kalau misalnya mau upload video, bagaimana caranya? Kita tinggal klik ini, tambahkan video, terus ditambah. Nah, maka ada video URL yang tidak dikenali. Nah, disinilah kita copy paste-nya, linknya tadi, ya. Nah, di sini, maka kita lihat tampilannya di sini nanti, ya, yang paling bawah. Nah, maka akan ada tampilan seperti ini, ya. Ya, jadi bisa semua kalau mau tentang lagu, musik, atau listening, sama caranya di sini. Kita copy lagi, atau kita ambil datanya tadi dari mana. Ya, jadi misalnya tentang musik ya, atau listening, atau apa. Jadi silahkan langsung di-upload. Seperti itu caranya. Kalau yang ini untuk yang rumus-rumus, silahkan dieksplor lagi. Ya, ini model aja. Nah, kalau sudah, maka kita bisa ke buat soal ya. Ini tadi materinya misalnya nih subbab 1, subbab 2 dan sebagainya ya. Nah, kalau sudah, kita ke soal.
Nah, di mana buat soalnya? Di atasnya ini. Kalau ini tadi materi, sekarang kita ke soal. Soal sini langsung klik tambah soal. Nah, sama ini soal nomor 1, nanti kalau nomor 2, nomor 3 dan seterusnya ya, kita tinggal tambah. Kita buat nomor 1 dulu. Nah, kita buat nomor 1 berdasarkan materi yang telah kita buat tadi. Ya, jadi kalau misalnya kita buat di sini tentang materi. Materinya di sini materi apa? Soalnya. Ya, jadi yang di sini soalnya, terus yang di bawah ini adalah opsi pilihan A, B, C-nya misalnya seperti itu. Kita buat dari materi tadi, misalnya ini 1 kopi. Di sini kita buat dikontrol, dipastekan. Kalau sudah, kita akan lihat di sini tayangannya. Ini adalah gambarnya. Di sini adalah gambarnya, maka dari gambar ini kira-kira jawabannya apa? Nah, kita pilih di sini. Nah, tipe soalnya ini yang pertama yaitu pilihan tunggal. Nah, pilihan tunggal itu satu jawaban yang benar. Jadi siswa hanya memilih satu. Terus kalau misalnya pilihan ganda, ini siswa harus jawab, misalnya kita kasih 2 berarti dia harus jawab benar-benarnya 2. Kalau misalnya kita kasih yang benar 3 berarti benar semuanya 3, siswa harus menjawab benar kayak gitu. Nah, kalau ketik jawaban ini harus sesuai apa yang kita ketikkan, itu juga yang hasilnya dari siswa. Ya, begitu juga dengan mengkategorikan jawaban yang benar. Jadi nanti kalau lain kesempatan kita bahas yang mengkategorikan jawaban yang benar, susun jawaban yang benar, ya pilihan yang dikelompokkan nanti kita bahas di lain kesempatan. Untuk saat ini kita 3 aja, pilihan ganda, pilihan dan mengetik jawaban yang benar itu. Ya, kita coba yang pilihan ganda tunggal dan pilihan ganda. Pilihan ganda aja ya. Nah, yang pertama kita kasih jawabannya, atau pilihan jawabannya. Nah, kita di sini masukkan, kita bisa ketik nod your head. Nah, langsung kita enter aja, atau cross your arm, atau back, atau avoid eye contact, atau satu lagi Nah, dari jawaban ini tadi kira-kira yang benar jawabannya mana? Misalnya yang ini yang benar berarti klik yang ini. Kalau yang ini berarti ini. Nah, kalau pilihan tunggal memang satu yang benar. Kalau misalnya kita coba pilihan ganda tipenya, misalnya kita benarnya ada 2. Nah, ini jadi anak milih ini benar, milih ini juga benar. Nah, karena yang benar cuma satu, berarti kita adalah pilihan tunggal. Yang ini yang benar adalah yang ini. Jadi lainnya salah. Oke, soal nomor 1 sudah selesai. Nah, di sini juga bisa dikasih pembahasannya ya. Misalnya berdasarkan gambar, based of the pictures, so the right answer is not your head ya. Jadi seperti itu. Ini petunjuk, kalau mau ditambahin ya ini pembahasannya. Jadi nanti anak kalau misalnya ngerjain salah, oh tahu belajar dari kesalahannya. Berarti soal yang sama nanti jawabannya akan seperti ini. Nah, ini sudah selesai soal nomor 1. Selanjutnya kita pilih soal nomor 2. Nah, kita ambil lagi dari soal ini, misalnya gambar ini. Kita kopikan di sini. Kita paste.
tunggu. Nah, dari gambar ini kira-kira apa? Nah, misalnya kita pilihannya ganti pilihan ganda. Oke. Nah, misalnya kita tadi adalah pilihan ganda, berarti harus jawabannya 2 yang benar. Dua-duanya harus dijawab benar. Kalau satu saja yang dijawab berarti dia salah walaupun satunya benar. Jadi dua-duanya harus benar-benar dijawab benar. Karena tadi kita pilihan gandanya kita pilih, berarti ada 2 ya. Sekali lagi saya ingatkan, kalau ini cuman yang benarnya 1, kalau ini bisa lebih dari 1. Nah, misalnya kita yang benar adalah ini dan ini ya, ininya salah ya, jadi bisa benar, bisa dikasih benar semua ya, jadi bisa dikasih benar semua jawabannya, atau yang benar karena pilihannya 2, jadi yang ini kita salahkan. Jadi kalau siswa jawab ini benar, jawab ini juga benar, itu maksudnya yang pilihan ganda. Nah, lanjut kita buat ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 misalnya nah, dari sini kalau ini kan tadi masih lurus saja karena dia belum kita numbering. Nah, kita misalnya kasih nomornya seperti ini ya. Jadi maka akan ada 1 2 3 4 5. Nah, berdasarkan soal nomor ini manakah yang cocok? Nah, karena ini adalah kira-kira apa? Kita ambil di sini gambarnya ya. Misalnya belum ada gambarnya, kita bisa copy yang ini, kita buka Word juga. Nah, kita baru pastekan di sini. Nah, yang ini misalnya kayak gini gambarnya. Ini cara membuat gambar di Word, jadi sekalian langsung saya kasih caranya. Nah, langsung save as picture. Oke, ini untuk menjadikan gambar. Kita misalnya simpan di picture aja. Kita bebaskan foldernya. Apa ya? Latihan. Nah, kita buat di sini 1 aja. Oke, ini sudah. Nah, kita buat gambar yang berikutnya lagi. Ya, yang ini sama caranya, picture. Kasih aja 2. Nah, di sini kita cari 5 lah. Terus kita masukin yang ini. Yang kedua kita masukin yang ini. Yang ketiga kita masukin yang ini. Ya, maka akan seperti ini pilihannya. Nah, ini kalau mau dikasih pembahasan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Oke, itu soal nomor 3. Soal nomor 4. Kita pilih lagi gambarnya. Kita misalnya pilih gambar yang ini. Kita kopikan lagi ke sini. Nah, seperti ini. Nah, coba ini kita pilih ketik jawaban yang benar ya. Nah, ini pilihannya beberapa variasi jawaban anak bisa benar. Misalnya look my gesture. Ini juga benar. Atau misalnya kita kasih apa?
Intinya dari dua pilihan ini siswa berarti harus menjawab benar, dari gesture harus benar, look my gesture benar. Jadi tidak boleh satu aja yang benar, maka akan dianggap salah. Jadi dua-duanya harus benar ya. Ini centang boleh menggunakan karakter atau tidak ya, kayaknya tidak perlu, jadi tidak usah kita centang. Ini kalau ini harus peka besar kecilnya ya, tidak usah, yang penting tulisannya seperti ini. Oke. Nah, soal nomor 5. Kita misalnya mau pakai video soalnya nomor 5 tadi. Ambil video tadi. Nah, kita klik ini, baru kita tambahkan. Nah, kita ambil yang ini tadi. Nah, misalnya ambil linknya di sini. Kita kembali ke sini, kita copy paste-nya di sini. Nah, ya. Jadi seperti ini akan muncul pertanyaannya. Nah, misalnya soalnya kita kasih pertanyaan. How many steps to join Kuiper School? Nah, ini adalah pertanyaannya. Kita perbesar, kita pertebal, kita bold, dan kita miringkan. Itu uji coba aja ya. Nah, jadi kita kasih pilihannya ngetik misalnya ya, kita kasih beketik. Misalnya 3 benar, 3 TI, sorry bukan 3, 3 ya bahasa Inggris ya, 3. Oke, nah sudah selesai, maka kita tutup soalnya. Pembahasannya misalnya yang benar adalah 3. There are 3 steps to join Kuiper School ya. Kalau sudah, kita tutup. Nah, selanjutnya bagaimana? Nah, ini bisa juga diupload tadi yang PowerPoint tadi, tapi tidak usah. Ini langsung materinya ya. Kalau mau diupload silahkan diupload, jadi siswa bisa mendownloadnya. Nah, selanjutnya kita akan, ini belum bisa dilihat oleh siswa. Nah, kita harus publikasikan ya. Jadi kita harus publikasikan yang ini ya. Kita publikasikan, nanti baru bisa dilihat. Gimana cara publikasikannya? Cukup mudah, kita klik yang publikasi. Nah, maka akan suruh menarik atau publikasikan semua. Nah, kita langsung tarik aja. Apa yang kita tarik? Nah, yang kita tarik adalah yang materi ini tadi. Nah, pegang ini, klik, tahan, jangan dilepas, baru masukin ke dalam kotak sini. Nah, tunggu sebentar. Setelah kita tarik, nah, kita publikasikan. Nah, maka akan ada tambahan mohon tunggu. Nah, setelah seperti ini, maka ada tanda ini, maka langsung publikasikan bagian yang valid. Ya. Nah, sudah selesai, sudah terpublikasi. Nih, ada tulisan kini konten ini tersedia di Q-Link. Nah, langsung tutup. Ya. Nah, ini sudah selesai. Nah, ini kita lihat di bidang studinya yang sudah kita buat di sekolah kita.
Nah, ini beberapa materinya. Yang ini belum dipublikasikan, yang ini sudah terpublikasikan. Ya, ini yang kita buat tadi. Jadi gambarnya kita bisa ganti-ganti, misalnya kita buat yang ini. Nah, jadi berubah. Oke. Kembali lagi ke sini. Ini sudah selesai. Kita boleh keluar dari ini atau kita juga kembali ke sini. Nah, kita lihat apakah ada materi kita tadi bahasa Inggris kelas 10. Caranya kita lihat di sini. Nah, pilih kategorinya di sini. Nah, paling bawah scroll down. Nah, ini materi sekolah saya. Nah, ini materi-materi yang sudah pernah kita buat ya, yang sudah dipublikasikan. Nah, ini misalnya bahasa Inggris tadi kita buat satu bab dan satu topik aja. Kita klik lagi di sini. Nah, ini adalah materi-materinya. Tadi anggap ini adalah materinya. Terus soalnya kita klik sebelah sini. Nah, ini adalah soal-soalnya. Ini pilihan benarnya. Gitu. Nah, setelah itu kita kirim ke siswanya. Nah, misalnya kita lihat ini ya, gesture. Kita kirim, kita scroll down paling bawah di sini kita buat tugas ya. Buat tugas dengan topik terpilih. Nah, kita mau kasih ke kelas berapa ya? Nah, kita misalnya kasih kelas 10 ya, karena 10 kita kasih 10 IPA 1, IPA 2 dan seterusnya. Nah, tapi ini saya coba kasihkan di kelas ini ya, kelas coba-coba. Karena ini khusus untuk trial tutorial ini. Kalau ini sudah emang fix kelas saya. Maka setelah ini kita pilih. Nah, di sini nanti akan kelihatan. Kita klik masanya. Kalau kita klik masa, ini adalah dari yang terbaru. Nah, ini yang waktunya 3 hari. Nah, sekarang kita akan ke siswanya. Kita masuk sebagai siswa. Jadi, saya tambahkan 2. Nah, kita masuk atas nama Markurius V ya. Kalau sudah, kita coba login ya. Oke, ini benar. Nah, apakah masuk di sini? Nah, ini tugas-tugasnya dari guru masing-masing mata pelajaran yang memberikan tugas kepada kelas yang coba-coba tadi. Nah, ada sejarah Indonesia pekan kelima, ada bahasa Indonesia pekan ke-6 ya. Ini ada bahasa Inggris yang baru kita buat tadi ya. Nah, jadi langsung dikerjakan. Kita klik, kita coba kerjakan. Nah, ini kuisnya. Nah, ini yang punya guru, ini yang punya guru, ini yang punya siswa. Nah, jadi kita coba di sini pilihannya yang benar mana. Oke. Ini kita perkecil ya, atau kita normal. Kita perkecil aja biar kelihatan semuanya. Nah, jadi misalnya yang ini harusnya jawabannya A. Nah, tapi kita jawabnya yang feedback. Misalnya seperti ini, salah atau benar. Kita jawab. Nah, maka tandanya incorrect atau salah ya. Jadi tandanya seperti ini. Kalau dia salah ya.
Nah, lanjut ke soal nomor 2. Nah, gambarnya seperti ini. Yang tadi kita buat tadi di sini. Nah, ini maka jawaban yang benar adalah ada 2. Nah, kita pencet look nervous atau cuman nervous aja. Nah, kita coba pencet yang nervous, apakah juga benar? Kita kirim. Ternyata untuk jawaban ini satu yang benar, tapi tetap dihitung salah karena tidak dua-duanya dijawab benar. Ya, jadi harusnya look nervous dan nervous itu yang jawaban benar, jadi harus dipilih 2. Jadi tidak bisa dipilih salah satu saja. Jadi nanti harus dipilih dua-duanya kalau pengen jawabannya itu benar ya. Kalau satu masih dihitung salah atau belum lengkap. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Next. So, ini ada 2 pilihannya. Ini tadi soal yang ini. Kita coba gesture and jadi kalau satu aja tidak bisa kita pilih, jadi harus dua-duanya benar-benar dipilih. Kalau yang diketik ini model yang diketik masing-masing tadi, coba kita look my gesture, tidak usah kita bikin yang salah aja, coba yang kedua yaitu look gitu aja. Nah, ternyata yang atas benar, yang bawah salah, tetap dihitung salah ya. Jadi harus dua-duanya benar-benar benar. Nah, selanjutnya yang next question. Misalnya jawabannya adalah ini adalah tadi adalah 3 and 3. Apa yang terjadi? Nah, jawabannya adalah benar. Seperti itu. Ya, finish. Kita lihat berapa hasilnya ya. 25%. Kita masih bisa coba lagi, atau si anak bisa coba lagi dengan mengklik ini. Nah, ini tadi dilihat materinya lagi, dibaca dengan benar lagi ya. Nah, setelah itu kita ke kuisnya ya, bisa yang paling bawah ini go to quiz atau bisa langsung klik yang quiz di sini juga bisa, sama aja ya. Nah, ini tadi yang salah dia akan muncul lagi yang salah. Nah, maka ini yang benar adalah jawabannya adalah ini answer jawabannya ya. Benar ya, benar. Nah, mana lagi? Kita next question. Nah, ini tadi kan kita buat yang ini. Nah, ternyata yang ini harus dijawab dua-duanya ya, maka bisa jadi benar. Kita coba yang ini. Jawabannya adalah tadi kita jawab satu, dia salah. Kita jawab satu dan nervous. Nah, ini apakah benar? Kita lihat. Nah, benar. Jadi harus dijawab dua-duanya. Kalau kita pilih jawabannya 2, itu bukan salah satu yang benar, tapi dua-duanya harus dipilih untuk menjadi jawaban yang benar. Next question, yang salah tadi apa? Nah, ini. Nah, ini juga sama. Ini harus dua-duanya yang benar dijawab. Misalnya gesture. Terus yang ini juga look my gesture. Jadi nanti instruksinya dalam pembuatan soal juga harus jelas biar anak tidak terlalu bingung ya. Nah, ini juga benar. Nah, sudah selesai yang benar semuanya. Kita lihat, kita perbesar, kita lihat, kita finish quiz, selesai. Berapa nilai kita? Nah, maka 100%. Sudah? Kalau sudah, selesai. Ke list lagi. Ini untuk sebagai siswanya ya. Lihat kerjaan yang belum dikerjakan. Nah, yang sudah dikerjakan dia akan hilang. Yang bahasa Inggris tadi hilang. Ini yang belum dikerjakan berarti ya. Ini sisa 2 hari, ini sisa 2 hari lagi ya. Nah, itu untuk siswa sudah selesai. Nah, itu tadi Bapak Ibu caranya kita membuat soal sehingga mempermudah
Nah, untuk melihat hasilnya, kita bisa lihat di sini. Melihat hasil dari anak yang telah dikerjakan tadi di kelas ini. Nah, ini materi yang ada di kelas coba-coba. Ya, ini nama pembuatnya. Kebetulan saya membuat karena ini uji coba, jadi tidak ada guru-guru yang lain. Kalau guru yang lain itu di kelas yang sebenarnya. Ini kelas uji coba. Nah, kita lihat tadi adalah bahasa Inggris di sini, ya. Nah, dia ada 2 siswa di kelas ini, tapi yang kerjakan baru 1, makanya 1/2 ini, ya. Langsung kita lihat detail di sini. Ini bisa diunduh hasilnya atau bisa dicetak langsung di sini, bisa dicetak. Ini bisa diunduh. Nah, kita mau lihat pekerjaan yang sudah diselesaikan Marcurius Venus, ya. Ini namanya telah mengerjakan. Kita lihat detailnya. Nah, ini akan terlihat di sini hasilnya. Jadi, kerjaannya Marcurius Venus tadi materinya terselesaikan 1. Jumlah percobaannya ada 2 kali, ya. 1 kali tadi yang dapat 25%. Nah, yang keduanya dapat nilai tertingginya adalah 100%. Nah, ini kita bisa lihat soal di sini. Nah, ini yang pertama salahnya yang dapat 25 tadi adalah soal nomor 1, 2, 3, ya. Yang salah. Nah, terus nilai yang kedua, ya. 1, 2, 3-nya benar, jadi 100%. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi Bapak Ibu guru bisa membuat soal, ya. Jadi selain materi yang sudah diberikan oleh tim Kuiper, kita juga bisa buat atau meng-create soal sendiri. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.